Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kali ini untuk mata kuliah Professional Development mau menjelaskan perihal tentang kecerdasan emosi. Kelompok 7 ini terdiri dari 2 orang. Saya Ridwan Nugraha beserta rekan saya Kavi. Nah, kali ini kita mau menjelaskan dulu detail sedikitnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kavi. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan apa itu emosi dan kecerdasan emosi. Sebagian orang pasti berpikirnya ada 3 hal emosi. Yang pertama senang, sedih, sama marah. Padahal pengertian lain yang lebih spesifik dari emosi yaitu emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang. Pengertian lainnya, emosi yaitu reaksi terhadap seseorang dari suatu kejadian. Nah, sedangkan kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Lanjut ke macam-macam kecerdasan emosi. Di sini ada beberapa kecerdasan emosi. Yang pertama, ada emosi bahagia. Biasanya ekspresi wajahnya tersenyum, bahasa tubuh dengan sikap yang santai, nada suara yang ceria dan menyenangkan. Yang keduanya ada emosi sedih, suasana hati yang murung dan cenderung lebih diam. Yang ketiganya, emosi takut, ekspresi wajah yang khas seperti melebarkan mata dan menarik dagu ke bawah, mencoba bersembunyi dari ancaman. Yang keempatnya, emosi jijik, ekspresi wajah termasuk dengan mengkerutkan kening atau melotot. Sedangkan respon psikologis seperti berkeringat atau memerah. Yang terakhir ada emosi terkejut. Secara respon fisiknya seperti melompat, sedangkan ekspresi wajah seperti mengangkat alis, melebarkan mata, dan membuka mulut. Terus ada juga faktor yang mempengaruhi dari kecerdasan emosi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada di dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki 2 sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Segi jasmani adalah faktor fisik dan kesehatan individu. Apabila fisik dan kesehatan seseorang dapat terganggu, dapat dimungkinkan mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Segi psikologis mencakup di dalamnya pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. Yang keduanya, faktor eksternal, adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Faktor eksternal meliputi kejenuhan stimulus, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi. Dan yang kedua, lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Objek lingkungan yang melatar belakangi merupakan kebulatan yang sulit dipisahkan. Selanjutnya, cara pengendalian emosi akan dijelaskan oleh Ridwan. Oke, baik, terima kasih. Kali ini kita mau coba jelasin masalah cara pengendalian emosi ya. Ada beberapa faktor yang akan dijelaskan di bagaimana cara mengendalikan emosi. Yang satu, ada mengelola emosi. Pada dasarnya, emosi adalah cara bagi manusia untuk melakukan sesuatu tindakan yang akan menyebabkan mengatasi penyebabnya dari kemunculan perasaan tertentu. Kemampuan ini untuk mengelola emosi diri sendiri dan memberi seseorang kelebihan tertentu dalam menghadapi kehidupan. Ia akan menjadi orang yang memiliki pengendalian diri yang sangat baik, sehingga juga dapat mengendalikan situasi sekitarnya dengan lancar, karena ia mengendalikannya dengan emosi dan bukan justru dikendalikan oleh emosi. Itu untuk pengertian mengelola emosi. Nah, kemudian yang kedua, soal masalah mengamati perubahan emosi. Apabila Anda merasa sering mengalami perasaan yang naik turun seperti roller, maka hal itu bisa diminimalkan jika Anda belajar untuk mengamati diri sendiri.
Setiap perubahan emosi, suasana hati, dan perilaku diri sendiri dapat diamati untuk belajar mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Anda juga dapat mengetahui dengan mudah faktor apa yang membuat Anda merasakan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini mengekspresikan emosi. Caranya, untuk meningkatkan kecerdasan emosional, selanjutnya adalah dengan mampu mengekspresikan emosi. Ketika kita telah mampu mengendalikan emosi yang dirasakan, maka akan mudah untuk mengontrol ekspresi diri sendiri. Kita akan mampu menahan diri untuk tidak bertindak berdasarkan emosi negatif dan memberikan respon yang tepat untuk berbagai situasi, sehingga menjadi cara meningkatkan rasa percaya diri. Kita dengan mudah juga mengendalikan emosi yang dapat merugikan diri sendiri. Nah, kemudian yang keempat, memotivasi diri sendiri. Pengendalian emosi juga berhubungan dengan kebiasaan berpikir positif. Dengan pikiran yang positif, Anda dapat selalu menanamkan pikiran yang positif pula dan tidak mudah merasa pesimis akan sesuatu atau bahkan merasa putus asa. Itu jauh lebih parah ya. Pikiran yang positif mengenai diri sendiri sangat berguna untuk memberi motivasi dan cara membahagiakan diri sendiri ketika kondisi mental sedang turun. Kemudian ada yang kelima ada introspeksi diri. Introspeksi, jika Anda memiliki pikiran yang terbuka, maka hal itu akan mempermudah Anda melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Ketika mengetahui pendapat orang lain tentang diri sendiri, maka kita juga dapat mengevaluasi diri apakah tersebut. Maaf. Maka kita kembali lagi ya, ketika mengetahui pendapat orang lain tentang diri sendiri, maka kita juga dapat mengevaluasi diri apakah hal tersebut memang benar atau tidak. Lalu hal itu akan menjadi titik awal untuk mulai memperbaiki kekurangan diri sendiri dan cara merubah diri menjadi lebih baik dan cara menghilangkan kebiasaan buruk. Kemudian keenam ada mengamati perubahan emosi. Apabila Anda merasa sering mengalami perasaan yang seperti tadi, ini bisa diminimalkan jika Anda belajar untuk mengamati diri sendiri. Gitu. Setiap perubahan emosi, suasana hati, dan perilaku diri sendiri dapat diamati untuk belajar mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Anda juga dapat mengetahui dengan mudah faktor apa yang membuat Anda merasakan hal tersebut. Kemudian di sini kita coba membantu menjelaskan memberikan contoh pengendalian emosi pada kehidupan sehari-hari. Mulai dari kehidupan rumah maupun di kehidupan kantor. Ini kita coba ambil dua sisi tempat. Yang pertama di kehidupan rumah. Ketika misal nih ya, ketika adik nakal dan sembrono, sebagai kakak harusnya menjadi suri tauladan yang baik dengan membimbing dan tidak menghadiknya bahwa jangan ini jangan itu gitu. Tetapi mencoba meluruskan bahwa ketika melakukan saat akan berakibat baik buruknya dijelaskan, sehingga tidak membatasi anak itu untuk coba berpikir, merasakan emosionalnya, dan tetap pada koridor yang baik. Itu lebih diarahkan. Kemudian menghormati kedua orang tua. Bila mana hilaf, kita bantu ingatkan. Bila mana tidak tahu, kita bantu jelaskan. Itu kepada Mas. Kemudian ketika dalam perjalanan ya, mungkin sering sekali nih dalam baiknya kita mengikuti peraturan lalu lintas gitu ya. Tidak untuk mengambil jalur yang dilarang sesuai ketentuan rambu lalu lintas gitu. Kemudian atasan yang tidak tegas gitu. Memang ini sebagian suka aja juga ya. Sebagai bawahnya kita bisa mencoba bersabar terlebih dahulu, kemudian memberi data-data yang diperlukan sehingga membantu beliau untuk mengambil keputusan. Nah, ini mungkin sedikit quote ya dari grup kami. Perbedaan mendasar antara emosi dan akal adalah bahwa emosi mengarah pada tindakan, sedangkan akal mengarah pada kesimpulan. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 7 ya. Kavi, untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.